Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat, para Dewan Juri. Yang saya hormati, panitia penyelenggara, yang saya cintai, peserta lomba, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan berbahagia dan selamat sentosa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Melestarikan Budaya Lokal di Era Digitalisasi. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sekarang perkembangan teknologi sangatlah pesat di era digital ini, terutama di kalangan anak-anak. Banyak sekali saya lihat anak-anak masih balita pun sudah terbiasa, bahkan bisa dibilang sudah mahir membuka media sosial dan lain-lain dengan HP-nya di era digitalisasi ini. Teman-teman di sekolah pun hampir semuanya sudah punya HP. Jadi, HP itu sudah tidak asing lagi di kalangan anak-anak. Ya, yang ada hanya HP, tablet untuk main game, chattingan, nonton film, entah film yang layak untuk usia mereka atau tidak. Para orang tua lebih banyak dari mereka hanya tahu memberi uang, HP, gawai atau gadget dan alat teknologi lainnya. Begitu saja kepada putra-putrinya tanpa memperhatikan apa dan bagaimana hasilnya nanti. Ya, mereka bangga karena putra-putrinya yang masih belia itu sudah mahir bermain HP, bahkan bisa membuka media sosial dan berselancar di dunia maya di usia sedini itu, tanpa memikirkan efek samping dari alat digital itu bagi perkembangan psikologi anaknya nanti. Akhirnya, apa yang terjadi? Maunya menang sendiri, tidak punya tenggang rasa, kurang toleran, tidak suka bersosialisasi. Mereka merasa yang paling mengerti dengan dirinya hanyalah HP atau tablet tentu saja. Minat belajar pun berkurang, bahkan nyaris tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah, ulangan banyak remedi, tidak pernah membantu orang tua di rumah seperti menyapu, menyiram, apalagi membaca buku dongeng ataupun cerita rakyat yang sangat banyak mengajari kita budaya daerah yang berisikan tentang kebaikan, kepribadian, dan akhlak mulia. Apakah kita akan terus larut dalam kebiasaan buruk itu? Apa jadinya kita di masa depan kalau kita terus hanya sibuk dan dimanja oleh alat digital itu, teman? Akankah kita tinggalkan budaya kita yang mengajari kita banyak budi pekerti luhur demi kebahagiaan semua seperti itu? Hadirin sekalian yang saya banggakan, mengikuti perkembangan zaman itu bagus dan luar biasa. Tapi bukan berarti harus larut seperti itu, teman. Sampai merupakan kewajiban kita sebagai anak ataupun siswa. Kita pernah pelajari di buku tematik bahwa budaya Indonesia yang kaya akan budaya, suku, adat istiadat yang sangat beragam, di mana setiap daerah mempunyai kebiasaan dan adat istiadat sendiri, serta berbagai legenda sejarah, sehingga menambah kasanah budaya bangsa. Lihat saja cerita Timur Mas, karena keberaniannya, dia bisa selamat dari cengkeraman raksasa yang ingin memaksanya. Senada dengan cerita Timur Mas, cerita bawang merah dan bawang putih juga menggambarkan kesabaran, ketabahan dalam menjalani semua cobaan hidupnya. Walau ia mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tua dan saudaranya, dia tetap tegar dan ikhlas menjalaninya, serta selalu jujur dan tetap berbakti pada orang tua dan keluarganya. Akhirnya, hidupnya pun berakhir bahagia. Jangan lupa juga dengan kisah cerita Sang Kuryang yang durhaka pada orang tuanya. Akhirnya, malang nasibnya terkutuk menjadi batu.
Hadirin yang berbahagia, mengikuti kemajuan teknologi di era digital ini luar biasa bagusnya. Tapi kita harus tahu memanfaatkannya dengan baik dan tepat guna. Serta harus masih dalam bimbingan dan arahan orang tua saat di rumah dan guru saat di sekolah tentunya. Itu, ayo teman-teman, mari kita manfaatkan teknologi di era digitalisasi ini untuk menggali pengetahuan dan memperkaya diri dengan kesan budaya lokal yang dapat kita akses sebanyak mungkin dengan mudah di internet. Karena budaya kita mengajarkan banyak kebaikan jiwa yang berkepribadian luhur dan tentunya akan menuntun kita menjadi anak bangsa yang santun dan berbakti pada orang tua, hormat pada guru, rajin, serta berakhlak mulia. Jadi, di era digitalisasi ini, kita sebagai anak bangsa harus bisa manfaatkan alat-alat digital dengan tepat guna untuk menggali pengetahuan dan budaya daerah kita untuk pelajari, dalami, dan laksanakan filosofinya yang religius dan humanis dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan menjadikan diri kita generasi yang cerdas dan berdaya. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, nokel, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga kebudayaan Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah pidato saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan saya, karena tak ada gading yang tak retak. Akhir kata, lestarilah budaya Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Off.